Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di acara pelatihan kewirausahaan digital. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat. Pelatihan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh alumni Australia bekerja sama dengan kelas bersama. Kegiatan ini didanai oleh pemerintah Australia melalui Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards in Indonesia. Kami memiliki akun Kiprah Alumni Aussie di Instagram dan juga YouTube. Silakan ikuti atau follow akun kami di Instagram dan juga YouTube. Saya Triwismiarsi, berjumpa kembali dengan Anda di acara ini. Kali ini saya ditemani oleh Gilang Widya Kartika yang merupakan kandidat doktor dari Lancaster University dan juga merupakan content creator dari Brand Adventure. Brand Adventure adalah institusi yang membantu memajukan merek-merek lokal di Indonesia. Fokus pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana kita bisa berbicara atau berkomunikasi dengan pelanggan atau pembeli kita. Ya. Silakan, Mbak Tika. Oke, mungkin sekarang sih selamat siang ya, tapi dimanapun teman-teman pemuda nelayan berada, kapanpun Anda menonton ini, semangat dan terima kasih Ibu Tri dan teman-teman Kipra Alumni Aussie undangannya. Saya Tika, izin share tanggapan, ide, mungkin juga inspirasi untuk teman-teman bisa contoh, pelajari, dan bisa nikmati juga. Karena belajar kan harus bisa nikmati ya Bu ya. Kalau boleh aku mau share screen-nya. Ya, share screen-nya. Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat atau belum Ibu? Sudah, bagus, jelas. Oke, jadi kan hari ini kita mau ngobrol tentang gimana sih caranya teman-teman pemuda nelayan bisa berbicara dengan konsumen teman-teman lewat yang namanya merek. Ya, nanti kita kasih contoh-contohnya seperti apa yang sudah dilakukan oleh brand-brand lokal kita gitu ya. Nanti juga kayak kasih sedikit contoh-contoh yang ada juga di luar negeri seperti itu. Nah, mungkin kita mulai nih Bu. Kalau Ibu Bu Tri pernah lihat di billboard di Jakarta gitu ya atau di kota-kota besar lainnya, billboard itu hari ini sekarang menjadi salah satu cara untuk brand atau merek ngobrol sama audiensnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nanti katakanlah punya produk ikan bandeng yang pengen viral, yang pengen terkenal atau yang sudah dinikmati masyarakat tidak hanya di kota Anda tapi di seluruh wilayah di Indonesia, mungkin bisa mencoba memakai billboard misalnya seperti itu. Nah, kalau di foto ini apa? Ini kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada merek lokal namanya Erigo. Erigo itu kemarin sempat viral di dunia maya karena berhasil memasang promosi iklannya, memasang cara ngobrolnya itu internasional sekali. Ditaruh di satu wilayah di Times Square di New York, Amerika. Dan tidak hanya itu, ada juga ini film yang kanan itu, mungkin teman-teman di sini ada yang familiar dengan muka-muka yang ada di sini gitu ya. Filmnya itu filmnya Iqbal Ramadan, namanya Ali dan Ratu-Ratu Queen, itu juga ditaruh di New York, karena memang ceritanya tentang kota New York. Itu contohnya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh buat teman-teman mungkin pernah ya melihat iklan-iklan berikut ini. Mungkin bertanya, kenapa sih dikasih iklan-iklan ini gitu ya sebagai contoh? Saya memberikan contoh ke teman-teman, kalau inilah cara kita ngobrol itu berbeda-beda. Pilihan warnanya beda, gaya berbahasanya berbeda, fotonya berbeda-beda. Padahal yang mau ngobrol itu sama-sama brand yang jualannya atau merek yang jualannya adalah teh. Mungkin teman-teman lihat yang paling kiri itu adalah teh botol sosro. Itu kalau dengar tagline itu ada tulisan apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Itu adalah cara dia menarik perhatian audiens atau cara menarik perhatian konsumen. Nah, yang tengah itu ada teh pucuk. Dia cara berbahasanya beda lagi. Yang ditampilkan rasa teh terbaik ada di pucuknya. Gitu. Nah, yang terakhir juga lebih beda lagi gitu ya. Padahal dia sama-sama mau jualan teh. Rasanya bikin nyaman,
Mungkin kita bertanya-tanya, teh rasanya bikin nyaman tuh kayak apa? Sehingga kita pengen nyobain, kayak apa sih nih si Nu Milk Tea ini? Gitu. Nanti teman-teman akan melihat, jadi kalau kita mau ngobrol sama konsumen kita, itu harus sesuai dengan apa? Kita harus juga merancangnya seperti apa? Gitu. Jadi kita kasih contohnya ya. Tapi sebelum kita ke contoh nih Bu Tri, ini ada beberapa yang sebenarnya teman-teman pemuda nelayan bisa siapkan ya, mungkin sambil berlayar ke laut sambil menunggu ikan-ikan gitu kan, kita bisa coret-coret gitu di kertas atau di smartphone Anda bisa ditulis di notes gitu ya. Jadi dalam mempersiapkan obrolan, sama kayak saya mau ngobrol sama Putri nih, misalnya hari ini mau ngobrol sama teman-teman pemuda nelayan, harus ada yang disiapkan. Yang disiapkan itu adalah idenya apa yang mau kita obrolin. Buku yang Anda baca, berita yang Anda baca, TV yang Anda tonton, dia selalu menawarkan ide, informasi. Ada juga misalnya entertainment atau hiburan, ada edukasi. Nah, yang pertama makanya pertanyaannya adalah how ya. Bagaimana caranya bisa pesan Anda sampai ke konsumen. Jadi merek nih, Anda udah punya merek, Anda udah punya produknya, saya gimana caranya bisa paling tidak nomor satu adalah membuat konsumen tahu dulu. Nah, sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu siapa konsumennya. Karena konsumen itu berbeda-beda cara pendekatannya. Saya ngobrol sama Putri, tentu saya harus sopan. Saya harus memberikan informasi yang terpercaya. Nggak mungkin saya ngasih ngasal gitu kan, gosip-gosip saya kasih ke Putri. Jangan dong, karena Putri adalah dosen saya. Seperti itu. Teman-teman ngobrol ke suami, ke istri, ke anak, itu kan beda-beda. Sama, konsumen Anda pun juga seperti itu. Nggak bisa kita jualan ke anak-anak dengan gaya bahasa ibu-ibu. Nggak bisa kita jualan ke ibu-ibu dengan gaya bahasa pemerintah gitu, misalnya seperti itu. Nah, makanya teman-teman cari tahu dulu. Jadi saya nih mau jualan produk ke siapa ya? Ke Mbak Tika atau ke Ibu Tri? Itu bisa berbeda gaya bahasanya, padahal kita sama-sama perempuan. Seperti itu misalnya. Atau saya mau jualan ke Pak Eko atau ke apa namanya Mbah Tukinem gitu misalnya. Itu bisa berbeda. Jadi cari tahu ya siapa konsumen Anda. Sembari berlayar, sembari berpikir gitu ya, sambil nunggu ikan, nggak ada salahnya. Lalu kemudian setelah kita tahu siapa, kita harus menjawab apa. Apa sih yang mau kita obrolin? Nah, kenapa ini penting? Karena kalau teman-teman misalnya dalam sehari aja, coba lihat berapa jam sih teman-teman menghabiskan waktu di telepon genggam kalian. Paling tidak manusia hari ini, manusia modern hari ini 6 jam. Nah, 6 jam itu informasi apa aja, itu banyak. Makanya teman-teman harus tahu apa sih yang mau saya tawarkan. Kayak misalnya di WhatsApp group gitu ya, ada yang menawarkan misalnya produk, jualan, ada yang misalnya mau ngomongin keluarganya gitu ya, ada yang misalnya ngasih petuah-petuah hidup. Di WhatsApp group itu kan banyak ya, kayak seperti itu. Sama, yang namanya merek juga harus tahu yang mau ditawarkan tuh seperti apa. Apakah Anda mau memperkenalkan? Apakah Anda mau ngasih diskon? Apakah Anda mau ngajak kerjasama? Itu harus coba kita cari. Dan merek Anda pun harus dicari perbedaan Bandeng Presto Cirebon dengan misalnya Bandeng Prestonya Bandung, misalnya gitu ya, itu seperti apa? Karena kalau Anda nggak bisa mencari perbedaannya, nanti boro-boro orang mau ngobrol sama Anda, mereka udah, ya ini kan sama aja gitu. Lalu kemudian Anda coba cari kenapa konsumen Anda harus ngobrol sama Anda, gitu ya. Makanya tadi harus dicari itu. Kemudian ini yang paling menarik nih, Putri sebenarnya ya dan teman-teman pemuda nelayan, sekarang itu di mana? Tadi teman-teman ada contoh ya, bisa di billboard. Kalau ada uangnya bisa di billboard. Tapi apakah iya di billboard itu efektif untuk bisa memperkenalkan produk saya? Sekarang kan ada namanya sosial media, Mbak. Bisa di WhatsApp group, bisa di Facebook. Nanti ada contohnya ya, ada produk perikanan yang sudah menggunakan Facebook contohnya. Bisa di Twitter, bisa di TikTok, ambil jualan, ambil joget. Hari ini banyak yang kayak gitu teman-teman. Atau bisa misalnya di mading-mading di daerah-daerah Anda gitu ya, majalah dinding kalau zaman saya dulu. Atau bisa misalnya pakai di apa komunikasi yang jadul gitu ya. Sekarang bilangnya jadul tuh Bu, TV
radio gitu ya, bisa seperti itu. Nah, itu harus ditentukan, kita mau jualannya di mana. Atau yang pernah saya lihat, ini waktu saya kuliah di Inggris, itu sekapal-kapalnya dijadikan tempat dia untuk promosi. Jadi dikasih itu di chat gitu ya, kalau mau beli ikan saya di sini, telepon gitu kan. Dihias seperti itu. Itu Anda foto, Anda viralkan, Anda kasih tahu gitu ya, ini mau buat siapa, ini apa, ini kenapa begini, mereka pasti akan tertarik dan kemudian melihat itu dan bisa aja menjadi konten juga buat mereka. Lalu kapan? Nah, kita ngobrol pun tergantung mau kapan. Mau ngobrol pada saat lebaran, ya oke, pesannya kita bikin sambil menselebrasi lebaran. Natal nanti beda lagi. Itu kalau yang sifatnya libur-libur hari nasional. Tapi bisa saja Anda ngobrolnya siang hari, itu berbeda dengan ngobrolnya malam hari. Kita mau ngobrolnya pada saat kita mau promosi, berbeda pada saat kita mau ngobrolnya pada saat memperkenalkan. Ini loh produk saya, brand saya adalah ini. Yang jualan adalah saya, kualitasnya seperti ini. Itu berbeda pada saat, ini loh saya ada diskon loh. Diskon saya ini misalnya buy one get one atau 50%. Itu nanti berbeda sekali. Seperti itu kira-kira yang harus disiapkan teman-teman. Lalu yang kedua setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi adalah desain. Mungkin teman-teman langsung keburu jiper duluan. Desain, Mbak, saya itu nggak bisa desain segala macam, gambar aja nggak bisa gitu ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman mau modal sedikit saja, pakai yang namanya pulsa Anda kemudian Google ya, ini saya kasih tips and trick, misalnya kemasan produk ikan. Karena kemarin saya melakukan itu Ibu, saya search ya, kemasan produk ikan frozen, itu keluar. Jadi teman-teman nggak usah mulai dari nol, tapi jangan dicontek ya. Kita meniru atau memodifikasi setelah itu dibikin kayak apa ya yang menarik untuk orang Cirebon misalnya. Kayak apa ya yang menarik untuk orang Jogja. Itu harus dipikirkan karena kalau mencontek itu hati-hati teman-teman. Udah bisa orang tahu, oh ini nyontek nih, ini sama persis nih seperti itu. Nah, didesain apa yang didesain? Apa yang bisa dipegang konsumen, dirasa, didengarkan, terus dilihat. Misalnya teman-teman pergi ke mall. Kalau ada Jeko, itu pasti satu mall baunya bau Jeko. Itu dicium. Jadi yang namanya produk itu harus bisa kadang-kadang dicium. Itu didesain. Kemudian kalau misalnya teman-teman nih pergi ke ke pasar gitu ya. Teman-teman melihat yang namanya tempe, itu pasti kemasannya adalah pakai daun. Nah, itu adalah kearifan lokal. Tapi misalnya dia masuk swalayan, ya udah nggak bisa pakai daun lagi, mungkin dipakein plastik seperti itu ya, walaupun lebih eco-friendly daun misalnya seperti itu. Jadi ada dua yang harus disiapkan, menjawab pertanyaan yang tadi dan juga desain. Karena apa? Seperti saya mau ngobrol sama Putri, mau ngobrol sama teman-teman ya. Kalau saya kan pakai baju tidur aja baru bangun gitu ya, terus acak-acakan, apa iya teman-teman seneng ngobrol sama orang kayak gitu, gitu kan. Tapi kan kalau kita misalnya pakai baju yang rapi, rambut disisir gitu, orang akan lebih seneng ngobrol sama Anda. Karena apa? Itu sopan santun dalam berbicara. Itu artinya kita sebagai merek pun harus bisa didesain sedemikian rupa untuk tampil cantik lah, tampil menarik gitu. Karena maaf nih harus mematahkan teman-teman, kata orang kan do not judge the book by its cover, jangan menilai orang dari covernya. Tapi kita semua menilai orang dari covernya masalahnya. Jadi begitu pula merek, Ibu, seperti itu. Nah, ini apa aja yang perlu dirancang, ada logo, terus pesennya mau kayak apa, kayak tadi lihat di iklan yang teh ya, misalnya teh yang menawarkan kenyamanan, ada yang teh yang menawarkan di segala situasi minumnya teh botol, misalnya seperti itu. Kemasan, nanti kita lihat ya, contoh-contoh kemasan yang bisa membuat orang tuh tertarik. Nah, terus gaya bahasa Anda. Gaya bahasa Anda itu ditentukan oleh siapa lawan bicara Anda, siapa konsumen Anda, seperti itu. Terus tagline, tagline tuh kata-kata yang mau menarik konsumen kayak tadi. Apa saja occasion-nya, apa saja situasinya, minumnya teh botol, sosro. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, itu harus konsisten, jangan tiap-tiap berubah. Karena kalau tiap-tiap berubah, konsumen bingung. Lalu kemudian tentu sosial media untuk merek Anda.
Instagram, Twitter, Facebook itu juga perlu dirancang gitu. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang. Jadi teman-teman coba ya kalau hari Minggu gitu atau hari Sabtu lagi nggak berlayar, lagi nggak ke laut gitu ya, temenin suami atau temenin istri teman-teman ke swalayan. Itu rak isinya pilihan untuk konsumen. Itulah kenapa produk kita tuh harus didesain, dirancang dengan kemasan yang menarik agar mereka mau nih, lucu juga nih gitu. Itu baru menarik perhatian mereka, belum membuat mereka memutuskan, oke, saya beli bandeng dari Cirebon deh daripada bandeng dari Bandung, misalnya seperti itu. Nah, Ibu, mungkin ini contoh buat teman-teman gitu ya. Karena kalau kita ngobrol viral nih nggak bisa sambil makan gorengan, virtual nggak bisa sambil makan gorengan nih. Jadi aku tampilkan saja di foto ini. Kalau Anda melihat ini, apakah Anda mau membeli makanan gorengan dengan kemasan yang ala kadarnya gitu ya? Cuma dikasih kertas anti minyak gitu aja gitu kan, sama koran biasanya seperti itu. Atau bekas ujian, jadi ujian saya, ini cerita lucu Bu ya. Saya pernah nemu ujian saya dipakai buat kertas gorengan. Itu saya ketawa gitu ya. Nah, mungkin mau ya teman-teman beli gitu ya. Tapi kan kadang-kadang teman-teman bertanya gitu, ini bersih nggak sih? Ini higienis nggak sih? Sehat nggak ya? Gitu ya. Seperti itu kalau teman-teman jadi konsumen. Lalu kemudian kalau kertas koran itu diganti, ditaruh di kemasan yang ini kan kalau ditaruh kertas koran sama kertas minyak aja, megang aja berminyak teman-teman. Belum lagi harus plastik lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir ya, gimana caranya kita bisa memudahkan konsumen kita? Kita desainlah yang namanya kemasan pakai pegangan gitu. Misalnya cuma contoh aja. Nah, terus kita masukkan gorengan itu ke situ. Itu kan memudahkan hidup konsumen kita ya. Konsumen jadi tangannya nggak usah berminyak, lebih bersih gitu. Dan mungkin bisa didesain yang bisa dipakai lagi, seperti itu. Jadi, kalau dalam mendesain kemasan, itu teman-teman apakah cukup cuma pakai kertas minyak, atau apakah cukup kemasannya nggak dikasihin apa-apa gitu ya, nggak dikasihin logo, nggak dikasihin tagline, nggak diberikan kata-kata mutiara gitu, misalnya kayak terima kasih sudah membeli gitu. Saya ini contoh saja buat teman-teman pemuda nelayan, tapi kalau ini konteksnya baju, jadi kalau saya beli baju lokal hari ini Bu ya, udah banyak yang memberikan seperti kayak kartu ucapan terima kasih sudah mendukung kami brand lokal gitu. Itu rasanya tuh terenyuh saya kalau dikasih kayak gitu, seperti itu. Nah, coba bedakan antara gorengan yang di kiri yang nggak dikasih kemasan, yang cuma kemasannya itu ya ini kearifan lokal banget sih pakai kertas, pakai koran gitu ya. Kemudian kalau kita package, kita taruh di kemasan tapi nggak kita kasih brand, baru yang terakhir inilah produk hasil akhirnya. Nah, itu nanti mungkin sambil berlayar sambil mikir ya, kita mau didesain pakai warna apa, cara bukanya gimana, logonya mau seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya. Aku kemarin sambil menikmati juga karena aku paling suka kalau melihat kemasan-kemasan yang menarik di hati gitu ya. Ini teman-teman bisa contoh nih, tapi saya nggak tahu ya ini eco-friendly semua atau tidak gitu kan. Cuma ini ada yang dari Norwegia, dari Korea gitu ya. Bisa dicontoh nih seperti ini. Ini juga ada yang dibikin kemasannya kayak ada ikannya gitu. Nah, ada juga yang ditampilkan teman-temannya nih, nelayan-nelayannya daripada ikan-ikannya gitu ya. Jadi menarik ya, nggak semua mesti ikan. Kalau ini kan ikan semua, tapi yang paling terakhir ini dia menampilkan sosok nelayannya gitu. Nah, ini ada sedikit waktu saya kuliah di UK nih, saya ada satu swalayan namanya Marks and Spencer, dia kayak hero gitu ya, kayak Alfamart gitu. Nah, ini dia tulisannya kalau teman-teman bisa baca, dia pakai udangnya itu dari Indonesia. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita bangga dengan tempat di mana produk itu berasal. Nggak apa-apa kita bilang ini ikan bandeng dari Cirebon. Malah justru harus karena teman-teman jadi diketahui, oh ikan-ikan yang bagus-bagus ini datangnya dari sini ya. Seperti itu. Nah, Bu, mungkin ini kita bisa bedah nih. Yang teman-teman kita yang sudah lebih dahulu mengerjakan PR-nya, membuat produk-produk dengan logo, dengan kemasan, ya, dengan iklan yang keripik-keripik terbang gitu kan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan nih, Bu Tri, silahkan. Baik,
Ya, terima kasih. Aduh, gambarnya kita kembali lagi ke produk-produk dari Cirebon nih kelihatannya. Ada Three Starfish, kemudian ada Squilla ya, dan juga ada bandeng cap 2 Arjuna nih kemarin miliknya Pak Johari. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama kali ya, Three Starfish. Gimana nih? Kalau kita lihat, dia ada tagline-nya apa tuh? Lebih Lebih terasa ikannya. Oke. Kelihatannya memang, di sini kalau nggak salah Pak siapa namanya, eee, Pak Irja namanya. Pak Irja itu memang ingin menekankan kepada rasa ikannya yang dari produk otak-otaknya ini, bukan artificial gitu. Jadi, ikan yang asli rasa ikannya, bukan rasanya justru apa, tepung gitu ya, tapi rasa ikan. Nah, kira-kira kalau dari sini apa yang bisa kita peroleh nih, Mbak Gilang? Kita bisa melihat apa di sini? Kita bisa tahu nggak siapa sih kira-kira yang dituju dari kan tadi ada konsepnya ya, kepada siapa kita ingin, berbicara, ya. Mhm. Kira-kira kepada siapa ya ini? Oke, ini Three Starfish sebenarnya saya boleh hargai ya, kasih jempol nih, Bu. Karena, Iya, kemasannya sudah pakai identitas-identitas dari si Starfish ini, udah ada logonya di kiri gitu ya, jadi kita tahu siapa yang akan membeli gitu. Terus udah gitu di tengah, itu dikasih foto, walaupun kalau saya boleh kasih masukan, fotonya sebenarnya bisa difoto lebih indah lagi dari itu, si otak-otak ini gitu kan. Tapi, menyenangkan karena apa yang kita lihat di foto itu sesuai dengan apa yang kita beli, karena belakangnya kan plastiknya langsung otak-otaknya tuh, Bu. Jadi kita nggak merasa ditipu lah, karena banyak juga yang fotonya cantik-cantik, begitu kita makan, "Yah gini aja," gitu kan. Tapi si Three Starfish ini mengedepankan kejujuran kalau saya boleh lihat gitu ya. iya, Nah, seneng saya lihatnya karena saya sebagai konsumen kalau misalnya saya di swalayan begitu lihat, oh ini otak-otak, terbuat dari cumi, sudah ada logo halalnya, sudah ada misalnya, muatan-muatannya, gizinya sudah ada. Lalu kita akan bertanya, "Ini buat siapa sih?" Kalau menurut saya ini, ditujukan untuk ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga, kenapa? Karena ibu-ibu rumah tangga adalah salah satu konsumen yang paling detail memperhatikan apa yang mau dimakan keluarganya. Sehingga si Three Starfish ini sudah mengerjakan PR-nya yang tadi saya bilang, Bu. Karena dia memudahkan ibu-ibu, kalau saya udah jadi ibu-ibu gitu ya, saya lihat, ini aja deh, karena saya tahu nih, keluarga saya nggak akan keracunan, misalnya katakanlah gitu, amit-amit keracunan, tapi ya paling tidak, sebelum gizi, itu yang penting bersih dulu. Karena baru habis itu si ibu ini bertanya, "Oke, saya lihat ya, ini bergizi nggak buat anak saya?" Baru habis itu harga. Memang teman-teman bilang, "Enggak, Bu, istri saya di rumah harga duluan," gitu. Enggak juga, teman-teman. Yang namanya seorang ibu nggak akan memberi makan keluarganya yang tidak akan menyehatkan keluarganya. Baru habis itu harga. Oh, harganya cocok nih. Ya udah, itu. Walaupun misalnya harganya lebih mahal sedikit saja, tapi ternyata si Three Starfish ini menjual produk yang seperti tadi saya bilang, difoto sesuai dengan belakangnya kan kita bisa lihat langsung ya, Bu, ya. Packagingnya kan dari plastik kelihatan. Jadi kalau yang dituju adalah ibu-ibu, kalau menurut saya seperti itu, Bu. iya. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Mhm, Ya kan? Berarti ini satu produk yang jelas benar-benar otak-otak yang ditawarkan kepada tadi, yang paling cocok kelihatannya ibu-ibu, karena ada, informasi-informasi yang terkait dengan produk yang, tentunya terkait dengan keinginan seorang ibu memberikan makanan kepada keluarganya. Kira-kira begitu ya? ya Makanan yang sehat, itu. makanan yang halal, kemudian nanti harganya terjangkau. Nah, ini kelihatannya semua informasi ada di situ ya? Udah jelas ya? Betul, betul, Mhm. Ibu. Dan, Kebetulan kita heeh, sorry, sorry, Ibu kalau sorry. saya Heeh, boleh, kasih saran nih buat teman-teman, produk mhm. makanan Indonesia itu paling susah saya nyari expiration date. Padahal produk ikan itu expiration date atau kadaluarsa, tanggal kadaluarsa itu menurut saya paling penting setelah ingredient ya. Karena kita harus lihat dulu ini berapa lama lagi basinya. Karena teman-teman mungkin lebih tahu dari saya, yang namanya produk ikan itu kalau sudah lewat tanggal kadaluarsanya akan lebih berbahaya, seperti itu. Atau mau mendekati lah, udah nggak seger lagi kan. Makanya ini saya suka karena apa expiration date-nya ditaruh di depan dan mudah sekali kelihatan gitu kan, Bu. Itu aja sih tambahannya tadi, Bu.
Oke, baik. Jadi ini contoh yang, bagus ya sebenarnya ya, untuk Mhm. produk makanan untuk kita tirulah paling tidak, ditiru dalam arti kata tidak sama persis, tetapi bagaimana caranya menyampaikan informasi ya, kita bisa melihat yang sudah dilakukan oleh Tristar Fish. Baik, ada tambahan lagi? Kalau enggak kita menuju ke DJN mungkin, JN Cookies. Oh, udah Ibu kalau buat saya yang Oke, Trisakti. ya kita lihat JN Cookies kali ya? Mhm. Nah, wah kalau saya lihat sih gambarnya cantik ya, gambarnya cantik, kelihatan di dalamnya kelihatannya ada keripik gitu, bahkan keripiknya itu, apa, bertebaran, bukan bertebaran malah di udara gitu. Wah, boleh tahu nih komentarnya dari Mbak Tika yang ahli di bidang komunikasi, silakan nih Mbak Tika. Oke, Bu, kalau ini, kita bicara cantik, cantik, tapi kalau kita bicara kejelasan, menurut saya pribadi, sayang banget, dia kurang jelas. Karena sebenarnya kita kan kalau mau melihat sebuah pesan iklan itu kita juga pengen tahu, ini produknya dari siapa. Dia yang ditonjolkan si keripik terbangnya ini, kan. Cantik kelihatannya, tapi sayangnya si brand-nya malah ditaruh di pojok kecil banget, kayak teman-teman lihat tuh mereknya tuh DJN Food pakai tulisannya putih lagi, jadi nggak kelihatan. Ini sebenarnya siapa yang membuat produk ini gitu kan. Kalau saran saya, kalau teman-teman mau mencontoh, bisa gitu ya, kita bikin cantik, tapi kita harus juga kalau lihat nih, kalau lihat, kita udah jadi nih ya misalnya, iklan kita lihat, ini jelas nggak sih kalau orang lain baca gitu ya. Kalau ibu saya baca, kebaca nggak sih di JN Food-nya? Terus ini orang mau beli produk kita nggak? Seperti itu. Karena, di sini tagline-nya kan kepotong. Kalau teman-teman lihat di foto yang saya taruh di sini, dia kepotong kemasannya. Jadi nggak memperlihatkan apa yang mau kita beli. Sebenarnya kurangnya di situ, tapi keindahannya sudah ada. Makanya seperti balik lagi ke tadi yang saya katakan, keindahan oke, tapi juga harus informatif. Karena kadang-kadang waktunya konsumen tuh Bu, cuma saat itu aja gitu. Dia lagi scroll-scroll Instagram gitu ya misalnya, atau scroll Facebook, atau scroll di WhatsApp gitu kan. Cuma dilihat fotonya aja, begitu kita kasih tulisan panjang itu kadang-kadang dibaca juga enggak gitu kan. Jadi sayang kalau menurut saya. Cuma kalau secara keindahan kemasan ya, ini sudah jauh lebih bagus dari kemasannya si Tristar Ibu, kalau keindahan. Apalagi dia tahu produknya itu adalah keripik. Jadi keripik itu memang kalau kemasannya asal-asalan, dia suka gampang patah-patah. Dan rupanya konsumen tuh kalau makan keripik yang udah patah-patah tuh jadi kayak, "Ini keripik habis jatuh ya?" Jadi ada seperti apa ya, suuzon gitu ke keripiknya gitu kan. Seperti itu. Nah, makanya kemasan keripik berbeda dengan kemasannya otak-otak. Jadi teman-teman juga harus, tahu produknya mau dikemas seperti apa. Kemudian mungkin kita bisa lihat di sini, ini sama kayak si Tristar, dia informasinya sudah lengkap ya Bu ya, tapi ya memang sayang iklan ini tidak menampilkan itu semua gitu. Karena dia di sini ngasih lihat Squilla ini shrimp. Nah, ini juga menjadi catatan dari saya. Produk di Indonesia itu mau kelihatan cantik dengan berbahasa Inggris. Sebenarnya nggak ada salahnya, tapi sekali lagi, siapa yang menjadi konsumen Anda? Bisa nggak kalau pakai bahasa Indonesia saja gitu, kan nggak ada salahnya, kecuali produk Anda memang sudah mau dijual ke mancanegara, seperti itu. Nggak ada salahnya kita misalnya tulis, keripik udang, itu malah lebih jelas kan, oh udang gitu kan, atau misalnya pakai bahasanya karena gini Bu, aku pernah lihat produk makanan gitu ya, saya nggak usah sebut produk makanannya apa, bahasa Inggrisnya jadi salah semua gitu kan. Dan itu masalahnya di ingredient, di bahan, yang notabene ketika bahan itu salah, buat beberapa orang itu berbahaya. Bisa jadi dia alergi, bisa jadi dia nggak cocok dengan bahan itu gitu kan. Nah, mungkin menurut saya, berbahasa Inggris boleh, tapi kalau konsumen Anda rata-rata orang Indonesia, ya kenapa tidak, kita berbahasa Indonesia saja, seperti itu. Nah itu, kemudian ini kalau kita bisa lihat Bu, ini udah, saya senang warnanya ya, karena warnanya itu yang dia pilih, nggak banyak-banyak. Nah, nanti akan bergeser ke yang sebelah nih. Kenapa? Saya pernah diajarin ya teman-teman, kalau mau mendesain sesuatu, bahkan untuk memilih baju, itu jangan lebih dari 3 warna. Karena kemampuan manusia fokus ke perhatian sesuatu, itu nggak bisa lebih dari 3. Jadi warna misalnya pakai baju Anda warnanya tabrak-tabrak gitu. Anda akan membuat mereka tertarik untuk melihat, tapi mengingat itu belum tentu. Jadi
Kalau misalnya saya tampil nih hari ini gitu, baju saya kerahnya hijau, lipstik saya merah, rambut saya kuning gitu. Anda akan tahu, oh ini orang banget ya, mencolok banget ya, tapi belum tentu ingat. Nah, kalau warnanya dipilih sedemikian rupa itu harmoni ya, Sequila ini kan harmonis ya Bu ya, ada kuning, terus kuning muda, terus dipilih warna merah dan jelas untuk dibaca, itu menyenangkan sekali buat konsumen. Paling tidak keindahan itu juga harus bisa membantu kita untuk mengerti apa yang mau disampaikan. Seperti itu sih Bu, kalau yang di Sequila gitu ya. Sayang aja padahal kemasannya udah cantik loh, harusnya dia tampilin aja pede gitu kan. Iya, jadi tadi ya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tadi mengenai keindahan, mengenai pemilihan warna, mengenai mungkin font ya atau bentuk tulisan ya, kemudian menata informasi tadi ya. Nah, baiklah. Dari sini masih ada yang mau disampaikan lagi nggak ini, Mbak Tika? Kalau buat saya sih yang paling penting itu adalah posisi layouting format ininya Bu, format mereknya. Karena dia naruhnya di kecil kanan gantung gitu ya kalau teman-teman lihat gitu kan di JN Food-nya malah nggak kelihatan. Padahal sebenarnya konsumen pengen tahu ini siapa sih produknya gitu. Atau mungkin hari ini udah banyak tuh yang misalnya cara membaca brandnya. Bisa jadi di JN Food, bisa jadi Dijen, bisa jadi Jen. Mungkin dia bisa bermain-main di situ sebenarnya gitu. Banyak Iya. sebenarnya yang bisa dieksplor. Ya, sebenarnya itu menyebutkannya itu JN gitu ya. Kayak si Bu Juwairiyah yang pemilik mereknya mengatakan ini ejaan lama, jadi tulisan ejaan lama. Ya, ya mungkin bisa juga ya dikasih informasi bagaimana menyebutkan produk sehingga konsumen ketika dia tanya mereka tahu gitu. Identitas kan ya. Merek itu kan identitas juga kan ya. Baik. Nah, ada lagi? Atau mungkin Udah kita sih Bu, kalau yang untuk bikin cookies ini. Ya, iya. Masih ada slide yang mau ditampilkan? Ini mungkin yang kalau slide sih udah sih ya. Oh, oke. Ini yang itu, yang Arjuna Bandeng. ya. Bandeng tuh. Yang Bandeng. Oke, kalau dari promosinya, ini promosinya sangat Indonesia sekali. Sangat apa ya? Dia belum ketemu sama yang namanya desainer untuk merek desainer untuk iklan lah. Karena ini sebenarnya menurut saya nggak ada salahnya. Karena inilah kearifan lokal kita nih begini gitu. Kalau Anda lihat, ini warnanya paling sering dilihat di mana? Di warteg. Warteg itu yang namanya tendanya, kalau ada misalnya pecel lele itu warnanya pasti gradasi gini, merah kuning, hijau kuning gitu kan. Dan itu rupanya hanya di Indonesia teman-teman. Korea nggak punya, Jepang nggak punya, Inggris nggak punya. Yang mana saya menghargai Arjuna ini karena dia menggunakan yang sangat Indonesia sekali. Kemudian yang kiri, logonya juga kelihatan. Walaupun secara desain ini tabrak lari nih kata-katanya. Karena apa? Ada warna biru, ada warna hijau, ada warnanya macam-macam gitu ya. Cuma secara informasi saya menghargai sekali karena tulisannya semua bisa kebaca. Satu, fotonya emang apa adanya. Dua, yang ketiga dia udah tahu nih ada logo halal, ada logo 100% asli Lokasari dia taruh juga. Terus ingredientnya dia taruh juga. Kemudian ini apa saja dia jelasin. Kemudian ini yang saya belum lihat di yang kedua ini karena nggak kelihatan kali ya Bu ya, adalah address atau alamat atau kontak. Jadi kalau misalnya Anda sudah bikin promosi segede gini, konsumen bingung, ini kontaknya kemana ya? Tapi dia bisa membantu konsumen dengan memberikan kontak terima pesanan seperti itu. Oke Bu ya, sekarang kita ke packaging ya. Nah ini packagingnya dia atau kemasannya si Presto Bandeng ini. Ini ada yang lucu nih teman-teman. Jadi ada kesalahan cetak lah. Yang di kemasan itu Presto Bandeng, yang di dalamnya itu Bandeng Presto. Jadi kebalik. Sebenarnya ya kecelakaan-kecelakaan kayak gini itu bisa menjadi kalau teman-teman terus lihat respon konsumen misalnya ketawa,
atau respon konsumen malah jadi inget gitu ya, itu bisa kemudian teman-teman jadikan ide ke depannya gitu, "Oh kalau gitu saya balik aja," gitu. Tapi kalau misalnya, banyaknya protesnya lebih negatif gitu ya atau konsumen jadi kesel, ya kita perbaiki. Ini adalah salah satu pelajaran dari Presto Bandeng ini gitu ya. Mungkin kalau yang saya bisa komentari Bu, tulisan. Tulisan yang seperti ini tipenya atau kalau bahasa Inggrisnya itu typeface ya, itu susah dibaca. Coba ya kita bandingin ya, si Sequila ini juga pakai tulisan sambung. Tulisan sambung itu sebenarnya cantik teman-teman, tapi susah dibaca. Kalau dari jauh, itu mereka nggak akan terus, "Oke, ini Presto Bandeng." Nah, kalau kita bandingkan dengan si Three Starfish, itu dia pakai yang bisa lebih mudah dibaca, nggak terlalu dempet-dempet gitu tulisannya. Sedangkan si Presto Bandeng dan Sequila ini dia tulisannya, cantik tapi tidak mudah dibaca. Warnanya saya suka banget karena memang warna bandeng begitu digoreng kan agak kekuning-kuningan kan, seperti itu. Lalu kemudian, apa namanya, ini sebenarnya packaging lawas ya kalau saya boleh katakan Bu, karena ini belum belum kalau si Sequila nih packaging modern lah, kalau si Tristar ini setengah-tengah, ada modernnya, ada lawasnya juga. Tapi kalau 2 yang si Bandeng Presto 2 Arjuna ini, dia lawas nih, seperti itu. Nah ini dia dibilang original bandeng non pengawet bergizi tinggi. Nah, mungkin yang belum saya bahas itu adalah cerita. Kalau kemasan-kemasan produk yang teman-teman misalnya kalau lagi ada waktu luang atau liburan, pergi ke Jakarta, itu lihat ke swalayan-swalayan, coba aja lihat belakangnya. Mereka udah bisa bercerita, teman-teman. Mereka udah bisa nih ngomong, Presto Bandeng nih siapa, ya. Terus dua Arjuna nih, Presto Bandeng nih kayak apa, kenapa dia di brandnya ini dua Arjuna ini datang dari mana. Cerita-cerita kayak gitu itu harusnya ada di packaging atau kemasan. Nah, itu masih jarang sebenarnya, tapi di beberapa tempat di Jakarta, produk-produknya sudah mulai bisa bercerita, seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, sosial medianya nih, Bu, sekarang. Kalau yang tadi saya kemasan dan iklan sampai situ dulu, Dua Arjuna dan Bandeng Losari. Mungkin ada yang, mau didiskusikan lagi, Bu, untuk ininya? Sebelum kita ke sosial medianya? Mmm, saya rasa kita bisa lanjut aja dulu mungkin ya, nanti pertanyaannya Oke. menyusul. Ini untuk sosial medianya. Nah, teman-teman tadi kan saya sudah coba, berikan, apa namanya ya, sebuah introduction lah ya, sebuah pengenalan bahwa yang harus disiapkan dalam ngobrol sama konsumen itu adalah sosial media. Karena memang hari ini konsumen kita rata-rata menghabiskan waktunya untuk, ada di dunia virtual, di dunia sosial media ini. Nah, kita contoh si Tristarfish, dia pakai Facebook, gitu ya. Dan ini sebenarnya ada posternya gitu ya, posternya kita bisa lihat dia jualan apa aja gitu. Nah di Facebook ini juga dia kasih lihat harganya berapa, terus, kita bisa lihat, wow sudah ada 1.059 orang me-like, Facebook page-nya si Tristarfish ini gitu kan. Nah, sebenarnya, walaupun misalnya dia mau tampil apa adanya gitu ya, foto di Facebook itu bisa banget Anda lakukan yang bagus, pakai handphone aja udah bisa. Nah, permasalahannya adalah Anda tinggal mencontoh, seperti tadi saya bilang, investasi sedikit aja dengan pulsa, Anda search di Google, Anda cari di Google, foto frozen food yang bagus seperti apa. Nggak usah, plek-ketiplek sama gitu ya, tapi kalau misalnya Anda bisa improve dari misalnya hanya ini kan cuma ditaruh di ubin nih fotonya ya, sayang gitu sebenarnya. Karena, lebih enak kalau kita melihatnya dengan, foto-foto yang lebih bagus gitu, misalnya seperti itu. Tapi ini udah oke nih, si Trisakti ini sudah di-like banyak orang gitu kan. Nah, kemudian ini Dijen Food. Si Dijen Food ini kalau dari segi estetik dia sudah cantik lah ya, dia sudah selangkah lebih, bagus daripada Three Fish gitu. Nah, di foto yang kedua itu ada teman-teman lihat itu ada cookies tapi ini sebenarnya udang ya, Bu, ya. Mungkin Ibu Tri boleh koreksi saya ini, karena, gambarnya, si udang, tapi ini apa ini? Ini keripik apa gimana nih, Bu? Eee, saya nggak begitu paham juga ya, jadi karena memang Mhm. nggak ada informasinya kan berarti kan kita juga nggak tahu dong ya. Mhm. Nah, ini juga perlu harus diperhatikan ya teman-teman. Untuk logo,
lebih baik logo itu sama di setiap kemasan. Nah, ini kan kita jadi bingung nih, karena logonya yang satu pakai 2 udang kan, emang nama logonya mungkin ini, Dijen Cookies ini. Tapi Dijen Cookies ini harusnya mungkin ditaruh di tempat tertentu baru gambar udang ini. Karena kita jadi bingung, si Dijen Cookies ini ahlinya udang atau ahlinya keripik yang satu lagi gitu loh, udang yang ini nih. Jadi agak membingungkan sebenarnya untuk logonya. Tapi memang dia sudah punya Instagram. Nah, karena kelihatan di foto ini yang di paling bawah, kalau yang tadi kan Tristarfish pakai Facebook, kalau ini dia pakai Instagram. Memang ada kecenderungan brand yang atau merek yang sudah masuk Instagram, dia lebih pengen terlihat cantik daripada misalnya brand yang pakai Facebook atau WhatsApp gitu. Nah, tapi ini pun seperti tadi saya bilang, ini masalahnya Anda harus menuliskan kembali di kolom komen atau di kolom caption ya. Kan kalau Instagram tuh ada judul tuh yang harus diisi. Nah, itu harus diisi lagi. Padahal sebenarnya dari foto aja sudah cukup kalau dia tahu cara memfoto tidak hanya cantik tapi juga informatif. Nah, saya juga masukin ke sini kalau teman-teman misalnya ikut pameran gitu ya, ini kan packaging-nya ada yang agak sedikit, copot gitu ya, dan terus dia nulisnya ya made of special authentic recipe, pakai bahasa Inggris, itu mungkin ini pameran untuk internasional ya, dia pakai bahasa Inggris. Tapi kemudian sebenarnya ini bisa didesain lagi gitu ya, lebih bagus, atau juga bisa dikasih, bukan simbol, maskot bisa jadi kalau misalnya mau pakai maskot seperti itu. Jadi ini ada perbedaannya antara yang ada di Facebook, lalu kemudian ini jadi Instagram, kemudian ini dijual ketika di pameran seperti itu. Lalu yang terakhir ini si bandeng gepuk dari Dua Arjuna. Ini udah bagus nih. Nah, ini sebenarnya foto yang Tristarfish tadi, dia bisa meniru si Dua Arjuna ini, Bu. Kenapa? Karena dia udah mulai lebih cantik. Dia nggak cuma ditaruh gitu aja di ubin gitu kan, tapi dia taruh pakai si daun ini. Jadi kalau kita bisa lihat bedanya, kelihatan ya, masing-masing pemilik merek itu punya caranya untuk ngobrol sama konsumennya. Mungkin ada yang lebih bagus di keindahannya, tapi mungkin ada yang lebih bagus dalam menyampaikan informasinya. Nah, kita bisa belajar dari teman-teman kita ini. Ini mungkin sebelum menutup gitu ya, Bu ya. Karena obrolan itu antara Anda lewat produk Anda dengan konsumen akan menjadi jembatan yang menimbulkan mau atau tidak konsumen Anda memiliki hubungan emosional. Ini misalnya, kalau saya udah biasa beli Tristarfish nih, buat otak-otak ikan gitu kan. Karena saya sudah biasa membaca informasi yang ada di kemasan atau saya sudah biasa disapa oleh si Tristarfish itu di sosial media seperti itu. Alhasil kalau misalnya saya ke swalayan nggak ada Tristarfish, saya merasa kehilangan gitu kayak, "Aduh beli apa ya? Masa coba lagi yang lain?" Seperti itu. Nah, itu dibangun asal muasalnya dulu dari berkomunikasilah atau ngobrollah dengan rancangan-rancangan yang sudah saya tadi sebut di awal gitu kan. Kenapa kita harus membangun hubungan ini? Karena ini eranya sangat kompetitif konsumen teman-teman. Ya, kita balik ya misalnya, berapa orang sih di bangsa ini yang sudah menjual bandeng? Semua orang yang ngerti cara jual bandeng, itu jualan bandeng. Nah, gimana caranya bandeng Anda itu bisa, satu, ngobrol dengan konsumen dulu, dua, bisa kemudian berteman dengan konsumen, sehingga terakhir bisa dicintai oleh konsumen. Sebenarnya kayak hubungan manusia pada biasanya ya, bahwa kayak misalnya saya dengan istri, saya dengan teman-teman nelayan gitu. Mungkin ada beberapa yang tertarik dengan obrolan saya, mungkin ada juga yang, "Ah, ini membosankan nih," gitu. Atau nanti akhirnya ada yang kemudian ingin ngobrol lebih lanjut, pengen mendalami ilmu-ilmu ini, seperti itu. Sama, produk juga sama seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya kita lihat di swalayan gitu ya, kemasan itu pernah saya diajarkan, kemasan itu adalah penggantinya sales. Jadi ketika kita nggak ada di ruangan, ketika nggak ada yang nggak ada yang melakukan promosi, dia cuma cuma produk Anda dan kemasan. Jadi kalau Anda tidak merancang kemasan Anda dengan indah dan informatif,
ya akan sulit untuk konsumen mau ngobrol dengan Anda. Jadi gitu dari saya, Ibu. Nah, mungkin di antara teman-teman, ya, di antara teman-teman kita ada pertanyaan, kita tuh mau mulainya dari mana gitu. Sebaiknya kita mulai dari Mhm. mana ya untuk berkomunikasi nih, untuk ngobrol dengan konsumen? Nah, jadi sebenarnya pertanyaan yang sering banget juga diajukan ke saya gitu, "Kita mulai dari mana, Mbak? Saya kan nggak punya desainer, saya kan nggak punya ini, nggak punya itu." Kalau mentalnya sudah nggak punya dulu, akan lebih susah. Tapi lebih baik kita bisa melakukan apa ya, daripada ya kita menulis apa yang kita nggak punya gitu kan. Mungkin yang pertama adalah merubah mentality kita, merubah keinginan kita. Ya keinginan yang pertama adalah ngobrol. Oke, sama seperti kita ngobrol dengan orang ya, sama temen, sama ibu guru, sama bapak dosen gitu. Yang harus kita perhatikan pertama adalah kita mau ngobrol sama siapa. Satu, ya tadi saya udah katakan di awal, mulai dari mencoret-coret di buku notes atau di kertas gitu ya, memulai dengan pertanyaan. Jadi kita mau ngobrol dengan siapa, kita mau ngobrolin apa, produk kita tuh yang mana yang mau kita obrolin. Karena siapa tahu Anda nih nelayan yang tipenya inovatif gitu ya, produknya ada 20 biji gitu, tapi kan nggak bisa 20-20-nya kita jual langsung. Mungkin ternyata dari 20 itu ada 3 yang favoritnya konsumen. Nah, misalnya seperti itu. Yang ketiga, kita mau ngobrol gaya bahasa apa. Jadi mulai dari satu merubah mentality kita. Sebelum kita, "Ah, saya nggak punya desainer, Bu, gimana saya mau kayak DJN," gitu kan, "Saya nggak bisa foto keripik-keripik terbang," gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau kata orang Jawa nggak pateen gitu. Karena apa? Karena nanti yang ada kita mencari terus kekurangan kita apa, tapi lebih baik kita mencoba ya, men-list atau mendata apa yang bisa kita jawab. Ya tadi ya, yang gampang-gampang gitu kan, kembali kita mau ngomong sama siapa, produk apa yang mau kita jual, terus juga, kenapa kita mau ngobrol, narasi atau cerita apa yang mau kita tampilkan, itu kan harus dikarang. Makanya pelajaran bahasa Indonesia itu susah-susah gampang dan di kehidupan biasa itu jarang dimanfaatkan, padahal ini penting banget gitu kan. Karena bercerita pun nggak bisa sekali jadi teman-teman. Saya pernah memang membimbing produk-produk lokal kita untuk bercerita, dan pada saat pertama kali dia ngasih draftnya ke saya, ya sama aja kayak tesis ya Bu ya, ya berantakan gitu. Dia, apa, yang diceritain itu belum belum bukan hanya tidak menarik, tapi tidak jelas gitu. Nah, itu harus dengan proses yang cukup panjang sebenarnya. Nah, satu itu, kedua adalah, banyak-banyak googling atau banyak-banyak bermain di internet untuk mencari inspirasi. Jangan lagi gosip lagi yang dicari, jangan lagi, berita-berita negatif lagi yang dicari, tapi coba deh belajar dari internet. Misalnya tadi kayak saya kasih contoh tadi gitu kan, kita kan semua nggak usah mulai dari nol, contohnya sudah banyak. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi, informasi yang kita dapat dari internet, dari saya dan Putri misalnya, dari teman-teman pelatihan, atau dari teman-teman semua, konsumen, segala macam, Anda kemas, Anda gabung, sehingga bisa membuat gaya ngobrol sesuai dengan siapa lawan bicara Anda, sesuai dengan apa yang Anda jual, sesuai dengan di mana Anda mau ajak ngobrol konsumen. Jadi ya, itu ya Bu, yang kalau boleh saya sharing seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Rasanya banyak sekali nih informasi yang sudah kita peroleh. Mungkin ada contoh, apa ya, produk yang dicoba diperkenalkan atau dikomunikasikan lewat sosial media yang mungkin bisa menjadi satu contoh gitu? Ini salah satu contohnya ya teman-teman, ini kayaknya dari Jakarta nih, dia dari Bekasi, dia offline store-nya ada di Bekasi, terus cabangnya ada Jakarta, Depok, Tangsel, Karawaci. Yang dia jual itu salmon. Nah, ayo kita bedah ya. Jadi, kalau mau bermain sosial media, yang namanya username-nya itu atau fotonya itu lebih baik logo brand Anda. Tadi aku lihat yang di JN itu dia logonya, yang tadi taruh itu adalah foto packaging-nya, jadi kepotong gitu loh Bu, foto packaging kepotong. Tapi kalau Anda jualan produk, akan lebih baik kalau logo Anda, tuh. Jadi, biar mereka tahu, ini siapa sih yang saya follow gitu, karena kan kalau Anda search di Instagram pertama kali keluar adalah foto di Instagram-nya.
seperti itu. Terus kemudian Anda harus bisa mengisi informasi tentang siapa Anda. Anda jualan di mana? Nah, ini dia pakai bahasanya formal banget ya, pakai pointers gitu. Bisa Anda ceritain kayak ngobrol ke followers manusia Anda ya, bukan followers konsumen, followers teman-teman biasa gitu. Hai, kami Salmon Muci, kami dari Cirebon, kami menjual ini, misalnya seperti itu. Kemudian hari ini itu sudah ada link. Nah, ini biasanya kalau kita klik ya, ada misalnya nyambung ke WhatsApp, ada nyambung, kelihatan nggak ya kalau saya share nggak ya, Bu? Iya, Share? kelihatan, kelihatan. Oh, ya, kelihatan. Nah, ini sudah banyak link-linknya. Jadi Anda mau kerjasama atau mau bikin kemitraan juga bisa. Kemudian ini Anda bisa ada WhatsApp juga, bisa diisi WhatsApp. Atau sekarang Anda juga bisa masukin link Tokopedia atau Shopee gitu ya. Itu biasanya di sosial media Anda bisa ditaruh link di mana konsumen bisa membeli produk Anda. Seperti itu. Lalu kemudian ini apa ya yang bulat-bulat ini? Yang bulat-bulat ini adalah namanya highlight. Highlights itu Instagram story. Jadi kan teman-teman bisa bikin story ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Instagram itu bisa disimpan. Nah, yang penting-penting kemudian bisa dikasih tagline-nya. Nah, dalam berkomunikasi di sosial media itu tidak sama dengan komunikasi kita ke teman-teman followers yang ada di Instagram kita. Kenapa? Karena kita harus bisa menciptakan obrolan yang ada temanya. Misalnya, kita mau ngomongin harga nih. Nah, ditaruhlah di Instagram story, price list-nya dia kayak apa. Bentar, ini agak lama. Nah, seperti ini nih teman-teman kalau komunikasi di sosial media. Kita kasih harganya walaupun agak kecil-kecil ya. Terus kemudian ini menu salmon, ada yang potongan file, ada yang ukuran, ada yang ready to eat. Nah, jadi selama sehari itu dia membahas harga-harga produknya. Terus ada dia misalnya mau jualan yang lain gitu ya, produk komplementari dari produk ikannya, seperti itu. Nah, ini salmon steak gitu kan, ada harganya, bisa dibeli di mana, seperti itu. Ini semua bisa didesain di handphone Anda. Jadi nggak perlu nggak perlu ke ini lagi gitu, nggak perlu ke desainer atau apa itu bisa sebenarnya. Jadi ini dia udah macam-macam nih. Terus ada giveaway, itu biasanya orang-orang di Instagram tuh suka ngasih giveaway, Bu. Kayak misalnya kita lihat ya, wah ini banyak dia ininya. Nah, ini giveaway, misalnya kalau 5 box sashimi ready to eat for free, tapi dia ada challenge-nya seperti itu, ada minta bantuan seperti apa. Ini minta di-capture, minta di-promo, tapi nanti yang mempromosikan konsumennya dapat produk Anda misalnya. Tentu produknya jangan dikasih yang udah mau expired ya, tapi yang benar-benar masih bisa dimakan, seperti itu. Nah, ini yang seperti tadi saya katakan, Bu, sosial media bisa digunakan juga untuk memberikan inspirasi. Dan inspirasinya nggak mesti datang dari Anda, kadang-kadang datang dari konsumen Anda. Misalnya, contohnya ya teman-teman, si Mbak Tania ini habis goreng salmonnya pakai bawang gitu misalnya. Sama si brand ini, sama merek ini kemudian di-repost. Nah, atau ya ini kalau ini dari dia nih, bikin salmon yang dibikin kayak pie. Nah, atau dibikin potong kecil-kecil, terus dikasih tepung. Seperti itu. Ini ada 9 ide makan salmon, seperti apa gitu ya. Karena dengan begini kita memudahkan hidup konsumen juga sebenarnya. Daripada dia harus berpikir mau bikin apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau fotonya sendiri, ini teman-teman bisa lihat ya, di Instagram itu fotonya udah cantik-cantik, Bu, kalau produk. Dan itu bisa dipakai dari handphone juga. Nah, mungkin nanti ada kelasnya ya Bu ya, untuk cara memfoto yang baik, yang bagus gitu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa meniru ya, kayak apa sih foto yang bagus itu, tapi jangan sekali lagi bukan mencontek ya, tapi meniru melihat, ini kalau saya bikin buat bandeng, bisa nggak ya? Ini kan salmon gitu, kita bikin buat udang bisa nggak ya? Seperti itu. Nah, itu sih kalau ini ya, produknya kayak gitu. Dan ada temanya. Jadi, temanya kita pikirkan juga, misalnya mau warnanya biru kuning, mau ada fotonya kayak seperti ini, gitu ya. Itu bisa kita bikin seperti itu. Ini contoh satu sih, Bu, ini yang followers-nya udah 14.000. Gitu.
Iya, menarik sekali ya. Jadi ternyata Mhm, dari satu macam produk kan itu sebenarnya ya, betul, hanya hanya salmon. salmon, gitu. Hanya salmon ternyata bisa ngobrolnya banyak banget gitu. Apalagi kalau Bener, teman-teman nelayan di sini kan produknya macam-macam. Pasti mhm, mungkin bisa 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 lebih banyak lagi yang misalnya ikannya bukan cuma satu macam, ini cuma salmon aja. Coba betul kalau kita sekali, lihat itu berapa banyak udah itu postnya? Oh, 141 ya. 141 gitu. Artinya artinya betul-betul memang bermacam-macam. Iya Nah, betul. berarti memang kita harus sering-sering ya punya ide ya, harus harus banyak ide nih di sini. Iya, memang harus makanya kita kalau misalnya lagi melaut gitu ya, ya belajar itu memang nggak ada tempatnya dan nggak ada habisnya kalau menurut saya, Bu. Jadi sambil melaut, sambil lihat-lihat gitu ya, bisa dari majalah juga loh, bisa dari koran juga gitu. Misalnya tren makan ikan bulan ini misalnya ada ditaruh di koran, seperti itu. Kita harus juga bisa mensiasati informasi-informasi yang ada di masyarakat. Jadi lebih mudah kita ngobrolnya kepada konsumen. Seperti itu. Kayak misalnya seperti ini, Bu, yang lagi viral apa gitu, itu kita tunggangi, bahasanya kita tunggangi. Misalnya hari ini tuh yang lagi viral ada sinetron namanya Layangan Putus gitu. Satu scene-nya tuh yang sangat viral sekali tuh hari ini dipakai banyak banget produk lokal, "It's my dream Mas, not her," gitu misalnya. Itu dipakai banyak sekali produk lokal gitu, saya lihat sampai kalau nggak salah PLN aja make kok. Untuk bisa ngobrol sama konsumen gitu. Karena selain lucu, yang viral itu kan konsumen udah tahu duluan. Jadi teman-teman nggak mulai dari nol, seperti itu. Artinya di sini mungkin lihat sekeliling ya, kalau Mhm, secara nasional mungkin Layangan Putus, mungkin di Cirebon sana juga ada, apa namanya, informasi-informasi yang betul, lagi ya, yang lagi tren gitu, mhm, yang ada di sana kemudian kita kita angkat gitu, bisa juga ya. bisa Wah, banget tuh, Bu. iya. Jadi menarik sekali menurut saya ini ya. Ini tadi contoh selain kita melihat bagaimana kita berbicara dengan konsumen melalui apa tadi, kemasannya gitu, kemudian, fotonya, kemudian di sini kita lihat juga dari, contoh sosial medianya Mhm, ya. Ya kelihatannya kalau, Instagram memang bisa menampilkan gambar yang, cantik-cantik sekali ya. betul. Kalau kalau misalnya kita mau tahu nah ini kan di Instagram kan hanya mungkin kita bisa lihat gambar. Nah cerita tentang tadi ngobrolnya itu ada di mana ya buat buat teman-teman di sini? Supaya Nah, ketahuan, "Bu, ini kita mau menyampaikan pesan ini loh," gitu. oke, kalau di Instagram sendiri, Ibu, itu sebenarnya bisa pilihannya 2. Yang tipenya sebentar-sebentar saja, tapi asal konsumen tahu gitu ya, atau yang tipenya permanen. Jadi konsumen bisa balik lagi, baca, dia mau mensebarkan informasi tersebut, bisa. Kalau yang pertama, yang hanya sebentar-sebentar saja, itu ada, fungsinya namanya Instagram Story. Itu yang biasanya semua sosial media sekarang udah terintegrasi kan. Di WhatsApp, Facebook, Instagram itu sebenarnya kalau Anda ngupload di Instagram itu ke-upload semua, kalau Anda memilih pilihan untuk, terintegrasi. Tapi kalau kalian enggak, kayak saya gitu ya, kalau saya upload di Instagram ya di Instagram saja, Facebook saya nggak ada, seperti itu. Tapi kalau jualan, lebih baik kalian upload di semua aja, karena dengan begitu mempermudah hidup kalian. Seperti itu Instagram Story namanya. Instagram Story itu yang nantinya bisa kalian save juga. Kalau dulu nggak bisa nih, sekarang bisa. Nah, kita lihat nih kayak yang di-highlight ini, yang bergerak ini, itu sebenarnya adalah Instagram Story. Dia misalnya mengupdate 2022 info, ada misalnya harga yang tadi saya katakan, ada update info. Jadi dia setiap ada update, konsumen akan diberitahu. Ada lagi yang sifatnya lebih permanen atau sifatnya lebih tahan lama gitu ya. Nah, itu pilihannya ada 2. Ibu mau pakai Reels, ini namanya Reels, ini kayak TikTok nih, tapi Instagram punya. Nah, nih dibikin video kayak gini misalnya recook resep Korea kari kimchi pakai salmon gitu kan. Ini, namanya Reels. Reels itu keuntungannya adalah, exposure atau lebih banyak dilihat orang, bisa 3.000, bisa 2.000 orang lihat, seperti itu.
Nah, ini biasanya sih nggak banyak yang ngomong ya, tapi bisa dikasih omongan juga. Tapi ada juga yang tipikalnya yang seperti ini, misalnya review ya. Ya, review, ini kan review-review orang-orang yang udah pernah membeli gitu kan. Terus kemudian ini kalau awal-awal Instagram tuh biasanya orang-orang baru berkenalan tuh. Nah, misalnya bagaimana cara mengorder? Teman-teman juga harus memberitahu ya cara mengorder seperti apa. Terus nih cara penyimpanan salmon yang baik ya. Kita lihat gaya bahasanya. Ini saya suka banget gaya bahasanya. Ini kayak lagi ngobrol sama konsumen. Makanya saya tadi bilang ini ngobrol sebenarnya. Pertama, logonya jelas. Dia taruh di sini. Kedua, pemilihan warnanya tidak lebih dari 3. Ketiga, gaya bahasanya ini sangat lebih apa ya, manusia gitu. Jadi kita kayak nggak ngobrol sama robot atau mesin, tapi kita ngobrol sama orang gitu ya. Yeay, salmonku tiba. Terus dibagi ke dalam beberapa ukuran file, lalu dimasukkan ke plastik dan ditutup. Nah, ini kan cara menyimpan salmon yang baik. Tidak hanya salmon kan Bu, kayak bandeng juga harus kita ajarkan cara nyimpennya gitu kan. Nah, ini juga misalnya foto-foto dia di awal tuh, kita lihat ya, di awal foto-fotonya juga nggak terlalu pakai tema. Memang kita bisa lihat perjalanan mereka dalam memakai sosial media seperti apa tuh bisa kita lihat juga, seperti itu. Baru nanti setelah dia pakai misalnya fact, fact itu fakta atau bukan, di mana kita dapat salmonnya, sashimi grade-nya jenis berapa, apakah ready, ini dari pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu Ibu, yang bisa kita lakukan gitu. Saya rasa ini menarik banget ya. Jadi bisa kelihatan juga bahwa setiap orang memang belajar gitu. Jadi Iya. si salmon ini pun juga mulai dari belajar dulu ya. Dari kita bisa lihat tadi seperti ada evolusi sebenarnya dari foto-fotonya kan, dari mulai yang sangat sederhana, informasinya juga baru perkenalan gitu ya. Dan kemudian setelah mungkin punya banyak customer atau pelanggan, maka gambarnya pun jadi lebih beraneka. Kita nggak perlu takut ya, kita mulai Betul, aja Ibu. memperkenalkan produk kita, bicara dengan konsumen kita atau ngobrol dengan konsumen kita ya, supaya kita lebih dikenal kan oleh konsumen. Iya, betul sekali. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir nih dari Mbak Tika yang ingin disampaikan kepada teman-teman di sini. Nah, teman-teman di sini kan eh, memang ada yang sudah punya usaha, tapi juga banyak juga yang belum. Ya, jadi mereka teman-teman kita ini memang berniat untuk berwirausaha. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Mbak Tika nih? Oke. Terima kasih Ibu sebelumnya atas undangannya nih. Sayang saya tidak bisa ketemu teman-teman secara langsung, padahal pengen banget karena saya belum pernah ngobrol sama teman-teman nelayan untuk ngomongin yang namanya merek gitu kan. Tapi mudah-mudahan pesannya nyampe dan memberikan semangat buat teman-teman. Mungkin pesan pertama adalah kita kembali ke kearifan Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Gimana konsumen mau sayang sama produk Anda, gimana konsumen mau sayang sama misalnya jerih payah Anda ke laut tiap hari, tiap malam gitu ya. Kalau Anda tidak berkenalan, maka kenalanlah sama mereka semua. Yang kedua, seperti banyaknya ikan di laut Indonesia, yang namanya rezeki itu ada di mana-mana. Asal kita benar-benar mau pagi ketemu pagi untuk nyari gitu. Sama halnya dengan kita bagaimana ngobrol sama konsumen. Sosial medianya sudah ada. Nggak bayar loh pakai sosial media tuh. Kedua, inspirasinya ada di mana-mana. Tinggal teman-teman berusaha mencontoh dan mempelajari, oh kalau dia bisa bikin produk salmon secantik ini, saya harus bisa kayak apa ya untuk jualan bandeng. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk menjadi yang terbaik ya, untuk memberikan yang terbaik. Karena apa? Ya kadang kita pengennya segini aja udah cukup Mbak gitu ya, tapi why not kita berikan yang terbaik buat konsumen kita. Paling tidak ke merek atau yang kita jual itu aman, bersih, dan yang terakhir ya setelah kenalan itu bisa disayang oleh konsumen Anda. Seperti itu Bu kira-kira, dan terus semangat. Baik, terima kasih banyak ya. Saya rasa kita sudah belajar banyak sekali dari Mbak Tika ya, berbincang-bincang mengenai merek, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan merek kita ya, dengan konsumen kita maksud saya. Jadi bagaimana kita
bisa memperkenalkan merek kita, kemudian kita berkomunikasi atau ngobrol dengan konsumen kita. Nah, sehingga tadi seperti yang disampaikan sasarannya adalah bahwa konsumen kita akan lebih mengenal, lebih sayang, yang ujung-ujungnya nanti akan lebih sering membeli produk kita tentunya. Oke, jadi apa yang sudah kita tadi pelajari mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, kita terapkan ya. Jangan takut untuk mencoba tentu ya. Semua juga dimulai dengan mencoba, mulai dari belum bisa, kemudian bisa, dan kemudian akhirnya jadi sangat ahli. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi, kita ketemu di acara kewirausahaan digital yang berikutnya. Tetap sehat, sampai jumpa lagi.